Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, seperti biasanya sebelum saya melakukan aktivitas, saya mencoba untuk usahakan untuk sharing ya, barang 5-10 menit kepada teman-teman. Pagi kali ini ada pertanyaan ya dari sahabat Naked Trader 21, Bapak Yudi, namun asalnya dari mana? Waktu itu hanya komen di kolom YouTube, menanyakan mengenai bagaimana Pak pendapatnya tentang scalping. Apakah Bapak pernah melakukannya? Namun sebelum saya mengulas, seperti biasanya sahabat, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yudi ya mengenai scalping. Apa pendapat Pak Joko mengenai scalping dan apakah Pak Joko pernah melakukan scalping? Itu pertanyaan dari Bapak Yudi. Sahabat trader, kalau kita membicarakan mengenai scalping ya, ini mengingatkan saya pada awal-awal waktu saya trading dulu ya. Ini saya suka sekali ya trading, kemudian mengambil pip-pip kecil, ya mungkin break even point, mungkin 5-6 poin ya, atau 10 poin. Waktu itu saya udah keluar market. Karena pada masa itu komisinya cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar $50, dan juga spreadnya tahun 90-an itu bisa 10 pip. Nah ini maka untuk scalping ini saya bisa scalping pokoknya di atas BEP, saya akan keluar market. Scalping sendiri ya, ini sebenarnya mengambil poin-poin keuntungan secara berkali-kali keluar masuk pasar, dan tentunya ambil profitnya juga tidak besar. Memanfaatkan pergerakan-pergerakan retracement seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya bilang hampir semua trader yang memulai bisnis perdagangan valuta asing ini pertama mesti melakukan hal-hal yang sama. Kemudian dengan berjalannya waktu secara pribadi saya sendiri mulai berpikir lebih jauh. Karena kalau kita melakukan scalping, tentunya Anda harus benar-benar duduk di depan monitor atau di depan laptop, dan memang membutuhkan konsentrasi fokus secara terus-menerus ya. Artinya setiap kali Anda harus memantau market. Nah ini yang membuat saya sendiri mulai sedikit tidak nyaman, karena saya butuh waktu yang fokus dan setiap hari harus duduk dan berjam-jam, bahkan mungkin hampir 24 jam saya harus melototi pasar. Nah ini saya merasa sangat capek. Nah lagi pula dengan mengambil poin-poin kecil yang pada awal-awal saya transaksi dulu, tentunya juga saya mengabaikan yang namanya stop order atau limit order atau toleransi resiko waktu itu. Jadi polanya mungkin mirip dengan teman-teman sekarang ini ya. Begitu kita dapat mungkin beli maupun jual, kemudian ada harga naik sedikit, ya, kita close atau asal biru close. Tetapi saat kita ini salah posisi sahabat trader, saya mempunyai kecenderungan untuk menahan. Nah, memang juga pada awal-awalnya saat kita tidak pasang namanya stop loss order atau limit order untuk toleransi resiko,
kita fine-fine aja, enjoy-enjoy aja. Artinya posisinya selalu selamat. Nah, ini yang membuat saya dulu edik di market, artinya kecanduan untuk trading. Ya, setiap kali saya harus open posisi dan melototi setiap saat ini di pasar. Nah, kejadiannya saat toleransi risiko ini tidak saya pasang dan kemudian terjadi benar-benar wave yang sangat besar, saya mulai panik dan mulai kedodoran trading saya. Kemudian saya juga pernah mengalami, akhirnya juga saya mengalami locking posisi atau hedging yang seperti banyak mungkin teman-teman alami ya. Itu saya terjadi dengan saya juga. Nah, untuk membuka hedging waktu itu juga saya masih bisa, artinya selamat gitu. Artinya, oh ternyata mungkin dengan posisi locking atau hedging ini menjadi solusi untuk mencegah resiko yang lebih besar. Pada awalnya memang iya benar. Tetapi begitu saya salah membuka posisi dan harga tidak selaras atau sejajar dengan posisi buka hedging saya, maka kerugian saya semakin lama semakin tambah besar. Kalau jarak antara beli dan jualnya ini cukup jauh, inilah yang saya juga ngerasa kesulitan waktu itu. Dan yang pastinya bisa Anda tebak, saya berakhir dengan MC. Kemudian masih saya lakukan hal yang sama setelah saya deposit lagi, saya lakukan hal yang awal-awal saya lakukan juga. Dan yang pastinya dan dipastikan kejadiannya terulang lagi. Itu sejarah saya dulu sebagai scalper. Nah, sekarang kira-kira pendapat Pak Joko bagaimana mengenai scalper? Ternyata setelah perjalanan waktu, sahabat trader, bahwa kunci daripada bisnis perdagangan forex itu memang di money management, ya. Artinya Anda sebagai scalper pun, ya, seandainya saya memutuskan jadi scalper waktu itu, tentunya kalau saya punya manajemen risiko, artinya toleransi kerugian saya sudah saya pasang, mungkin juga tidak ada masalah. Artinya berapa toleransi risiko yang saya pasang, kemudian berapa profit yang saya akan coba ambil. Nah, ini pendapat saya mengenai scalper. Tidak ada salah dengan namanya scalper. Ya, seperti video-video sebelumnya bahwa semua strategi sih sebenarnya baik-baik aja, asalkan money manajemennya. Nah, kenapa saya tidak memilih namanya sebagai scalper? Setelah perjalanan waktu itu, saya mencoba berpikir ulang. Kalau saya ambil sedikit-sedikit, kemudian setiap kali saya harus masuk keluar pasar dan dengan jumlah transaksi ya tentunya tidak sedikit. Kalau scalper pastinya transaksinya sangat luar biasa, banyak juga. Setelah saya pikir, saya kena namanya spread, commission. Ini kalau saya total-total juga dengan saya harus melototi atau memantau market setiap saat seperti itu, saya kurang cocok. Nah, dari situ saya akhirnya memutuskan untuk beralih ke day trade, artinya swing trader. Jadi mengambil profit yang lebih besar, kemudian menempatkan toleransi risiko. Tapi teman-teman, ya saran ya, bagi teman-teman pemula yang ingin menjadi scalper, ini memang biasanya pada tahapan awal seorang trader pasti mempunyai karakter seperti ini. Tentunya pesan saya, coba dipikirkan mengenai toleransi risikonya. Anda boleh mungkin yang ngambil sedikit ya. Kalau scalper pastinya sangat cepat. Tetapi perhatikan juga risikonya. Artinya toleransi risiko harus Anda perhitungkan. Ini mungkin bisa menyelamatkan akun Anda dari mungkin margin call dan sebagainya. Sahabat trader, sedikit topik ini juga menarik bagi teman-teman.
Saya berharap Anda yang punya cerita-cerita mengenai seorang scalper atau cerita-cerita awal trading Anda, silakan sharing di kolom komen. Mari kita sama-sama berbagi, tentunya buat teman-teman yang lain juga. Dan pesan saya untuk teman-teman yang ingin live di IG ya, silakan Anda follow IG saya ya di description situ atau di bawah ini ya. Mungkin saya akan sedikit mungkin bisa Q&A, tanya jawab lewat IG mungkin saat-saat kalau saya lagi longgar nongkrong ya, dan saya punya kesempatan untuk live di sana. Dan bagi teman-teman sahabat yang belum subscribe tentunya, saya persilakan Anda untuk subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.